Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul aset lancar berupa beban dibayar di muka. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Syadanis dengan NIM C0C023008 dengan program studi Diploma Akuntansi. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE, MSI, CI, KNR, CSRS selaku dosen mata kuliah tersebut. Sini saya akan membacakan latar belakangnya. Dalam konteks perpajakan, setiap transaksi dan pos dalam laporan keuangan memiliki implikasi fiskal yang unik. Salah satu pos penting dalam aset lancar yang seringkali menimbulkan pertanyaan adalah beban dibayar di muka atau prepaid expenses. Beban ini merupakan pembayaran di awal untuk jasa atau barang yang manfaatnya akan dinikmati di masa depan, seperti sewa atau premi asuransi. Secara akuntansi, prinsip penandingan atau matching principle mengharuskan biaya ini diakui secara bertahap selama periode manfaatnya. Namun, perpajakan memiliki seperangkat aturan tersendiri yang bertujuan untuk memastikan kewajaran dan menghindari manipulasi pajak. Perbedaan antara perlakuan akuntansi dan perpajakan terkait pengakuan beban ini dapat menyebabkan koreksi fiskal yang berpotensi meningkatkan laba kena pajak dan pada akhirnya kewajiban pajak penghasilan atau PPh. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai aspek fiskal dari beban dibayar di muka menjadi sangat krusial bagi perusahaan untuk memastikan kepatuhan pajak. Makalah ini disusun untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menjabarkan perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan serta dampaknya terhadap laba kena pajak. Permasalahannya, yang pertama, kesalahan dalam pengakuan beban atau accrual dan deferral. Ini adalah masalah yang paling umum jika perusahaan tidak melakukan penyesuaian atau adjusting entry dengan benar pada akhir periode akuntansi, maka laporan keuangan akan salah. Contohnya, jika penyelesaian tidak dilakukan, beban yang seharusnya sudah diakui tidak dicatat, akibatnya aset atau beban dibayar di muka akan terlihat terlalu tinggi, sementara beban di laporan laba rugi akan terlalu rendah. Hal ini membuat laba bersih perusahaan terlihat lebih besar dari seharusnya atau overstate. Yang kedua, jika penyelesaian salah, nilai aset dan beban bisa jadi tidak akurat yang tetap akan mengarah pada laba yang keliru. Permasalahan nomor kedua, risiko pencatatan ganda atau double counting. Terkadang suatu pengeluaran bisa dicatat dua kali, yaitu sebagai beban langsung dan juga sebagai beban dibayar di muka. Misalnya, biaya sewa untuk tahun ini dicatat sebagai beban operasional, tetapi juga dimasukkan lagi sebagai bagian dari total beban dibayar di muka. Hal ini menyebabkan total beban menjadi terlalu besar dan aset menjadi salah. Tujuannya yaitu yang pertama, penerapan prinsip akuntansi yang tepat. Pencatatan beban dibayar di muka bertujuan untuk mematuhi prinsip akuntansi accrual atau accrual basis of accounting. Prinsip ini menyatakan bahwa pendapatan dan beban harus diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Yang kedua, menyajikan laporan keuangan yang akurat. Dengan mencatat beban dibayar di muka sebagai aset, perusahaan memastikan bahwa neraca atau balance sheet dan laporan laba rugi atau income statement menunjukkan angka yang akurat. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, permasalahan dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka atau prepaid expenses adalah pembayaran yang dilakukan di muka untuk barang atau jasa yang manfaatnya akan diterima di masa depan. Meskipun merupakan aset lancar, pengelolaan beban ini seringkali menimbulkan beberapa masalah. Contohnya, kesalahan pengakuan beban. Ini adalah masalah paling umum jika perusahaan tidak melakukan penyesuaian atau adjusting entries dengan benar pada akhir periode akuntansi, maka laporan keuangan akan salah. Beban bisa jika tidak diakui, membuat aset terlihat terlalu tinggi dan laba bersih menjadi terlalu besar. Contoh yang kedua, risiko pencatatan ganda. Pengeluaran yang sama bisa dicatat dua kali, yaitu sebagai beban langsung dan juga sebagai beban dibayar di muka. Ini menyebabkan total beban menjadi terlalu besar dan laporan keuangan tidak akurat. Kurangnya kontrol internal. Tanpa sistem pengawasan yang baik, sulit untuk melacak semua pembayaran ini. Hal ini bisa menyebabkan aset tidak diamortisasi secara tepat waktu atau bahkan hilang dari pembukuan sehingga nilai aset dan beban tidak sesuai. Yang contoh ketiga, penilaian yang salah. Beberapa beban dibayar di muka mungkin tidak memberikan manfaat yang diharapkan. Pertahankan nilai aset yang sebenarnya tidak lagi bernilai ekonomi bisa membuat neraca tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dari perusahaan.
Materi yang kedua, tujuan dari beban dibayar di muka. Pencatatan beban dibayar di muka memiliki beberapa tujuan penting dalam akuntansi yang berikut. Yang pertama, penerapan prinsip akrual. Tujuannya adalah untuk mematuhi prinsip akuntansi akrual di mana pendapat dan beban diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Hal ini memastikan bahwa laporan laba rugi mencerminkan kinerja perusahaan secara akurat pada periode yang tepat. Dan yang kedua, menyajikan laporan keuangan yang akurat. Pencatatan ini memastikan neraca dan laporan laba rugi menunjukkan angka yang benar. Beban dibayar di muka diakui sebagai aset di neraca untuk menunjukkan sumber daya yang memiliki perusahaan, sementara pengalokasiannya sebagai beban secara periodik atau amortisasi memastikan laba bersih lebih stabil dan realistis. Tujuan yang ketiga, dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang akurat menjadi dasar yang kuat bagi manajemen dan investor untuk mengambil keputusan. Dengan melihat laporan yang mencerminkan beban yang sebenarnya terjadi, mereka bisa menganalisis profitabilitas dan menilai kinerja perusahaan secara adil. Dari sekiannya saya menyimpulkan pemaparan materi tersebut, saya simpulkan, yang pertama, berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa beban dibayar di muka merupakan aset lancar yang diperlakukan akuntansi dan fiskalnya harus dipahami dan cermat. Meskipun secara umum prinsip perpajakan mengikuti kaidah akuntansi, perlakuan beban dibayar di muka dapat menjadi sumber koreksi fiskal jika tidak dikelola dengan benar. Yang kedua, secara akuntansi biaya diakui berdasarkan prinsip penandingan di mana beban disesuaikan dengan pendapatan pada periode yang sama. Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kinerja yang akurat. Namun secara fiskal, pengakuan beban harus memenuhi syarat 3M. 3M itu apa? Memperoleh, menagih, memelihara penghasilan, yang terkadang memiliki interpretasi berbeda dari otoritas pajak. Dan yang terakhir, oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa amortisasi atau pengakuan beban dibayar muka dari waktu ke waktu tidak hanya akurat secara akuntansi, tetapi juga didukung oleh dokumentasi yang memadai. Dengan mematuhi kedua kaidah tersebut, perusahaan dapat menghindari sanksi dan koreksi fiskal, serta menjaga transparansi dan kredibilitas laporan keuangannya. Baik, sekian, terima kasih dari presentasi saya tersebut. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.